Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz dari kelas 2 4 ITA NRP 3120600028. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Y2 Security. Oke, overview. Pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, Y menyediakan beberapa fitur keamanan yaitu authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, auth client, dan best practices. Kemudian ini untuk yang pertama ada authentication. Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username, email, dan password. Pada Y2 Advanced Template, secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sedangkan pada Y2 Basic Template, proses authentication hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcore pada model user. Berikut adalah proses dari authentication. Pada Y2 Advanced Template, proses authentication melibatkan hal penting, yaitu mengatur komponen user pada application configuration, kemudian ada membuat atau menggunakan class user untuk mengimplementasikan interface di /web/identify interface. Kemudian pada proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user dalam bentuk nilai hash. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, dapat menggunakan ini, ID, y, up, user ID. Kemudian untuk username-nya, y, up, user identify username. Untuk contohnya bisa dilihat di pojok kanan atas ini. Kemudian ada authentication events. Kelas y /web/user akan memunculkan beberapa events ketika terjadi proses login atau logout. Nah, yaitu yang pertama ada event _before login. Ya, event ini akan muncul pada awal proses y /web/user login. Jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Kemudian ada event after login. Event ini akan muncul setelah proses login berhasil. Kemudian ada event _before logout. Event ini akan muncul pada awal proses. Kemudian ada awal proses dari y /web/user logout. Jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Kemudian ada event after logout. Event ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Misal kita ingin melakukan audit dan atau pengumpulan data statistik untuk setiap user yang login, kita dapat membuat sebuah event handler untuk event after login dan meletakkannya pada proses pencatatan waktu login, alamat IP dan lain-lain di dalamnya. Kemudian ada authorization. Authorization merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang berhak untuk melakukan sesuatu. Pada Y2 authorization melibatkan komponen yang pertama access control filter, dan yang kedua adalah role based access control atau RBAC. Kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Kemudian ada access control filter. Access control filter atau ACF merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai y/filter sebagai access control. ACF biasa digunakan untuk controller untuk mengatur hak akses terhadap action root yang ada di dalamnya. Perhatikan script yang ada di samping ini. Terdapat property only berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya. Kemudian ada property rules berisi aturan yang akan diterapkan. Kemudian ada tanda tanya merupakan role spesial yang berarti semua user yang belum login atau guest. Kemudian ada add, itu merupakan role spesial yang berarti semua user yang telah login. Kemudian ada aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas ke bawah. Kemudian ada role based access control atau RBAC dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Y2 mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama membangun data authorization untuk RBAC, kemudian menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses dapat dilakukan di model, view maupun controller. Kemudian ada konsep dasar RBAC. Komponen utama dari RBAC ada tiga, yaitu role yang digunakan untuk menentukan pesan dari seorang user, contohnya admin, author, dan lain-lain. Role dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain. Kemudian seorang user dapat di-assign satu role atau lebih. Kemudian ada permission, merupakan hak untuk melakukan sesuatu, contoh create post, update post, dan lain-lain. Role
Kemudian ada rule merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah rule atau permission dapat digunakan oleh user. Contohnya permission update post dapat memiliki rule yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Kemudian ada jika menggunakan DB Manager terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan RBAC. Yang pertama ada out item untuk menyimpan daftar item, role, permission, dan rule. Kemudian ada out underscore item underscore child untuk menyimpan data hubungan antara item. Kemudian ada out underscore assignment untuk menyimpan data hubungan antara user dengan role. Kemudian ada yang terakhir out underscore rule untuk menyimpan rule. Selanjutnya ada role, permission, rule. Pada gambar di samping kita bisa lihat ada 2 user, Jane dan John contohnya. Dan 2 role, admin dan author. Kemudian ada 3 permission, yaitu create post, update post, dan update on post. Serta 1 rule, yaitu author rule. Nah, user Jane memiliki role admin, dan user John memiliki role author. Nah, role admin memiliki permission update post, dan role author, semuanya yang dimiliki oleh role author juga akan dimiliki oleh role admin. Role author memiliki permission create post dan update out post. Permission update out on post dikenakan rule author rule. Permissionnya update on post ini hanya dapat digunakan jika rule author rule bernilai true. Kemudian bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing MD5 atau SHA ini cukup aman. Namun dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan keamanan terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu bcrypt. Fungsi crypt pada BSP dapat digunakan untuk menggenerate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt. Y menyediakan helper Y $up get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Contohnya bisa dilihat di pojok kanan atas ini. Kemudian ada cryptography untuk menggenerate data random. Untuk proses mereset password via email, biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga nanti dikirimkan ke user. Enkripsi dan dekripsi. Jika kita ingin menyimpan data secara aman sehingga orang yang dapat membuka database tetap dapat membacanya, data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Kemudian mengonfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu ada kemungkinan kita ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Contohnya bisa dilihat di samping kanan ini. Kemudian untuk best practice-nya, yang pertama ada basic principle, filters input dan escape output, avoiding SQL injection, avoiding XSS, cross-site scripting, avoiding CSRF, cross-site request forgery, ada avoiding file exposure, avoiding debug to end tools and at production, using secure connection over TLS, secure server configuration. Nah, ini bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian latihan, ini latihan akan saya jelaskan di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.